Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Baik, pagi ini saya akan membahas mindset dan mental seorang fund manager. Tentu Anda dari semua setelah menjadi trader sukses ingin mengelola suatu fund yang besar, atau biasa di dalam asset management, asset under management itu berapa? Apakah Anda udah mengelola 10 miliar, 100 miliar, tentunya akan berkembang. Tentu itu harapan seorang trader. Dulu juga saya seperti itu. Mulai dari mengelola 5 juta, kemudian 10 juta, lama-lama naik menjadi 30 miliar, lama-lama naik menjadi ratusan miliar, dan sekarang menjadi triliunan. So, bagaimana mindset seperti itu yang diharapkan? Baik, seorang fund manager, selain memiliki skill trading ataupun bertransaksi di instrumen-instrumen pasar modal, tentu harus punya mental yang kuat. Pertama, mental mengelola fund itu harus growth. Jadi setiap tahun tuh harus kelihatan growth-nya. Sekarang naik berapa persen, tahun depan naik berapa persen. Kemudian apakah tipenya direct investment ataukah investment portfolio? Ya, jadi karena investor di luar sana banyak, beda-beda. Ada yang mau return sekian, ada yang hanya mau di buku saja, tapi tidak direalisasikan. Ya, jadi kelihatan di bukunya bagus, tapi tidak direalisasikan. Hanya ada juga yang direct investment dan mau hanya simpan dan untuk lama dan lain-lain. Jadi kita sebagai fund manager harus memberikan knowledge kepada klien kita. Kemudian mental yang lain yang seperti saya miliki yaitu jangankan kalah, ya, seri aja saya nggak mau. So, jadi dalam transaksi di pasar saham saya nggak mau kalah. Nah, makanya saya tidak pernah melakukan cut loss. Saya selalu lakukan yang namanya kontra. Saya selalu lakukan yang namanya window dressing. Dan sekarang Anda bisa lihat di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember, pergerakan bursa sangat aktif, volatilitasnya sangat tinggi. Itu adalah aksi daripada window dressing dari semua fund manager dunia. Mereka melakukan perbaikan portfolio mereka, mana yang jelek di kontra dengan yang bagus, sehingga hasil nanti akhir tahun di Desember itu semuanya bagus. Karena di Desember kita harus laporan pada yang punya uang. Pak, kita cuan sekian, nah, barulah kita dapat komisi kita berapa, ya. Oke. Kemudian AUM yang tadi saya sampaikan terdahulu, aset under management itu harus naik. Nah, itulah parameter Anda itu sukses di pasar. Nah, hari ini makanya Anda melihat penampilan saya agak sedikit beda. Saya pakai dasi rapi karena apa? Hari ini saya ketemu 2 investor yang mau coba, Pak Fir, saya punya 1 T ini mau dibuat apa ya? Saya mau punya 2 T ini mau dibuat apa? Makanya saya pakai bajunya agak rapi sedikit gitu loh. Takutnya orangnya mau lihat Pak Fir ini rapi apa enggak. Biasanya kan saya kaosan dan baju kemeja biasa aja. Oke, kemudian satu expertise lagi, setelah Anda jadi hedge fund, Anda akan menjadi hedge fund manager. Hedge fund manager adalah lebih tinggi posisinya. Kenapa? Kemampuan dia melakukan lindung nilai, hedging. Nah, jadi kemarin saya ditawarin sama satu investor, Pak Fir, boleh nggak saya taruh dolar, nanti saya balikin dolar? Oh, boleh sekali, Pak. Tapi Bapak jangan minta lebihnya ya. Maksudnya kalau saya bisa untung dari dolarnya, Bapak jangan minta. Oke, saya nggak minta. Tapi kalau kurang, saya juga harus tombok. Nah, itu makanya menjadi hedge fund manager itu yang paling penting, my word is my bond. Kata-kataku adalah kekuatanku. Jadi orang mau percaya pada kita karena my word is my bond. Ya, jadi itu saja dari saya. Bagaimana tips dan cara menjadi fund manager yang bisa dipercaya di dunia dan bisa mengendalikan dana kelolaan yang cukup besar. Oke, tetapi untuk itu semua saya tidak mau melanggar aturan-aturan. Saya selalu minta investor membuka akunnya sendiri, pakai namanya sendiri, tidak pakai nama saya. Makanya saya sekarang sebagai investment banker, saya sekarang juga mengurus lisensi saya udah mengurus lisensi saya untuk buat investment, fair investment banking. Jadi saya juga menjadi investment banker kelas dunia. Saya tidak mau hanya kelas
lokalan ya. Makanya saya sekarang menjadi investment kelas dunia dengan memiliki Fier Investment Banking ataupun investment banker global dengan kantor saya di Malaysia. Baik, sekarang lagi heboh Garuda Indonesia ya. Anda selaku follower lama saya yang setia tentu pernah lihat postingan saya tentang Garuda Indonesia. Saat Garuda Indonesia mengalami kondisi yang kurang baik, bahkan hancur-hancuran, kira-kira 99% orang di negara ini semua sudah pesimis, semua sudah negatif dengan Garuda Indonesia. Saya orang pertama yang posting di Instagram saya dengan tag Save Garuda. Kira-kira saya pulang dari luar negeri, saya langsung ditunggu oleh Pak Menteri Perhubungan waktu itu, Pak Budi Karya, bertemu. Gimana kok bisa diselamatkan? Bisa, Pak. Saya kasih beberapa tips-tips. Dan nggak lama kemudian Garuda Indonesia sehat, bahkan bisa untung. Dan sekarang sudah mulai masuk dalam proses mau merger dengan Citylink dan Pelita Air. Ini yang namanya dealing with ambiguity. Dealing dengan ketidakjelasan, dengan ketidakpastian. Apakah Anda mempunyai intuisi ataupun ketajaman mata batin, baik didasari oleh tentunya fundamental yang ada, ataupun teknikal, ataupun dari sisi faktor yang lain. Tidak semua orang memiliki skill ataupun yang biasa disebut core kompetensi dealing with ambiguity. Nah, sekarang setelah semua melihat Garuda Indonesia mulai sehat, mulai positif, mulai ke depannya cerah, wah semua mulai ngomong, ikut-ikutan ngomong. Padahal waktu dulu, bangkrutkan aja, bubarkan saja, tutup aja. Seolah-olah mereka itu nggak tahu bahwa Garuda Indonesia itu adalah national carrier flag. Artinya itu harga diri kita di situ. Masa semua airlines bisa untung, Garuda Indonesia nggak bisa untung? Pesawatnya penuh terus, full terus. Nah, alhamdulillah di bawah Pak Erick Thohir semuanya bisa direview dan dibuat menjadi lebih baik lagi. Dan saya harapkan BUMN lain yang juga masih minus juga bisa kita duduk, bisa kita bahas, bisa kita kerjakan untuk menjadi entity yang profit. Ya, bisnis ini hanya untung dan rugi kok. Kalau untung, lihat kenapa bisa untung. Parahnya kita itu kalau udah untung lupa kok bisa untung ya. Kayak dapat jackpot, kayak dapat lotre. Saya dulu pernah tahun 2017-2018 ketemu dengan salah satu perusahaan besar. Saya bilang sama dia bahwa kamu 2 tahun lagi bangkrut kalau kamu nggak benahi ini semua. Loh kok bisa? Gearing ratio kamu udah nggak wajar, semua udah nggak wajar ya. Jadi saya kasih nasihat, malah dia marah sama saya. Terus nggak berteman lagi. Tersinggung. Mana bisa perusahaan besar yang produknya dibeli 30 negara di luar negeri, ekspor dan lain-lain. Omong kosong. Kemarin udah bangkrut, men. Bangkrut. Ya duit kalau dihabisin kayak gitu terus ya habis ya. Begitu COVID datang nggak bisa merayap aja udah nggak bisa, sekarang bangkrut. Jadi kemampuan ataupun kompetensi dealing with ambiguity itu perlu Anda asah supaya Anda itu bisa melihat out of the box, Anda bisa melihat di balik tembok itu apa. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan, konsisten.